Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan baik-baik saja di sana dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Sarudin. Saya adalah mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dan saya adalah mahasiswa peminatan kepewaraan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. Teman-teman, saya membuat video ini digunakan untuk memenuhi mata kuliah manajemen kepewaraan. Saya akan membahas terkait kebijakan pemerintah yang akan menerapkan new normal dan akan saya sangkut pautkan terkait mata kuliah saya, yaitu manajemen kepewaraan. Bagaimana protokoler atau manajemen sebuah acara ketika new normal nanti akan diterapkan di Indonesia. Nah, sebelumnya teman-teman, saya akan membahas sedikit terkait virus COVID-19 yang saat ini masih menjadi perbincangan hangat di media sosial dan berita-berita yang ada di TV maupun di dunia maya. Nah teman-teman, hari ini Senin 8 Juni 2020, pasien yang meninggal mencapai 10.904 pasien, pasien yang sembuh mencapai 10.904 pasien, sedangkan pasien yang meninggal mencapai 1.983 pasien. Nah teman-teman, sungguh ini adalah pencapaian yang sangat tidak diinginkan di Indonesia maupun di negara lain akan lonjakan virus COVID-19 ini. Nah oleh karena itu, pemerintah ataupun organisasi dunia WHO menerapkan kebijakan new normal ini. Kita tidak bisa terus berada dalam kondisi seperti ini. Kita harus bergerak dan lebih maju untuk menghadapi virus COVID-19 ini. Nah oleh karena itu teman-teman, WHO telah menekankan kebijakan new normal ini segera dilakukan di negara-negara yang terjangkit virus COVID-19. Banyak negara yang sudah menerapkan new normal, salah satunya Indonesia yang akan menerapkan kebijakan new normal. Negara-negara yang sudah menerapkan kebijakan new normal adalah Australia, Singapura, dan Tiongkok. Tiongkok misalnya sudah menerapkan kebijakan new normal, di mana ketika penumpang yang baru datang di bandara akan dicek suhu badan dan akan dites terkait virus COVID-19. Di Singapura, tempat duduk bioskop sudah diberi tanda agar antara jarak satu kursi dengan kursi yang lain tidak berdekatan. Nah ini menjadi tantangan Indonesia juga untuk bagaimana bisa menerapkan new normal di Indonesia. Nah teman-teman, sebelum itu akan saya jelaskan new normal itu apa sih? New normal adalah kehidupan baru. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, padanan dari kata bahasa Inggris new normal adalah kenormalan baru. Jadi, menurut KBBI, new normal adalah kehidupan baru, kehidupan yang belum ada, yang diterapkan pada saat ini. Nah, teman-teman, itu adalah sekilas terkait pengertian new normal atau kenormalan baru. Nah, teman-teman, sudah saya sampaikan tadi di awal video bahwa new normal ini akan saya sangkut pautkan terhadap manajemen sebuah acara atau keprotokoleran. Bagaimana ketika nanti seorang yang manajemen sebuah acara membuat kegiatan yang didasari pada kebijakan new normal di Indonesia. Nah teman-teman, menurut saya ketika kebijakan new normal nanti akan diterapkan, ada beberapa konsep yang akan saya buat ketika nanti saya akan membuat acara dan kebijakan new normal itu sudah diterapkan di Indonesia. Dan memang kebijakan new normal ini didasarkan pada aspek kesehatan atau protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Nah, konsep yang akan saya buat yaitu saya akan membuat acara secara virtual atau secara online. Ini bisa dilakukan agar tidak ada peserta atau khalayak banyak yang berkumpul dalam suatu ruangan untuk melaksanakan sebuah acara. Dan ini termasuk efisien karena memang banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara virtual atau secara online pada saat kemarin kebijakan social distancing, physical distancing atau PSBB sudah diterapkan. Banyak sekali kegiatan yang dilakukan secara online. Nah, itu akan saya terapkan. Yang kedua yaitu konsep secara tatap muka atau secara langsung. Nah, ini adalah menjadi salah satu tantangan bagi protokoler atau manajemen sebuah acara. Mereka harus mengonsep sedemikian rupa agar sesuai dengan kebijakan pemerintah, yaitu new normal yang sudah diterapkan. Nah teman-teman, menurut saya ketika kegiatan dilakukan secara langsung, ada beberapa tahap
atau ketentuan yang harus dilakukan ketika akan membuat sebuah acara. Yang pertama adalah yaitu menggunakan masker. Baik peserta maupun panitia, mereka harus menggunakan masker supaya tidak kontak secara langsung. Yang kedua, menyediakan disinfektan, di mana ketika nanti peserta akan memasuki sebuah acara atau memasuki ruangan, mereka harus disemprot terlebih dahulu menggunakan disinfektan. Yang ketiga adalah menyediakan fasilitas cuci tangan, di mana ketika nanti sebuah acara akan dilakukan di tempat atau ruangan tertentu, mereka harus menyediakan fasilitas cuci tangan agar peserta tidak membawa virus COVID-19. Yang keempat adalah mengecek suhu badan peserta. Nah, ketika nanti peserta mengikuti acara dan akan mengikuti acara di ruangan tertentu, mereka harus dicek terlebih dahulu suhu badan. Apabila suhu badan mereka tinggi, mereka akan dilarikan di ruang isolasi dan akan ditangani langsung oleh tim medis. Yang kelima adalah melakukan pembatasan jarak, di mana antara peserta satu dan peserta yang lain harus berada dalam jarak minimal 1 meter agar tidak berdekatan secara langsung. Yang keenam adalah membatasi peserta. Ini adalah kebijakan yang sudah diterapkan bahwa ketika membuat sebuah acara, peserta yang ikut harus dibatasi supaya meminimalisir penyebaran virus COVID-19 ketika banyak orang yang berada dalam suatu ruangan dan tidak cukup ruangan yang digunakan, jadi harus melakukan pembatasan peserta. Dan yang terakhir adalah peserta harus membawa surat keterangan sehat dari dokter. Ini adalah hal penting yang harus diperhatikan bagi seorang yang memanajemen sebuah acara atau bagi keprotokoleran di saat new normal ini akan diterapkan nanti. Bahwa surat ini adalah sangat penting ketika seorang nanti mengikuti sebuah acara dan sudah memiliki surat keterangan sehat. Ini juga akan meminimalisir terjadinya penyebaran virus COVID-19 karena sudah diketahui secara awal bahwa peserta yang mengikuti kegiatan tersebut terhindar dari virus COVID-19. Nah teman-teman, itu tadi adalah pendapat saya bagaimana ketika saya menjadi seorang manajemen sebuah acara atau menjadi seorang protokoler mengadakan sebuah acara di saat kebijakan new normal diterapkan di Indonesia nanti. Ada banyak ketentuan yang harus diterapkan ketika kebijakan new normal diterapkan, karena memang kebijakan new normal dibuat dan diterapkan di Indonesia supaya virus COVID-19 ini tidak menjadi penghalang bagi masyarakat di Indonesia untuk menjalankan aktivitas, karena memang saat ini virus COVID-19 belum ditemukan vaksinnya. Oleh karena itu kebijakan new normal ini penting dan harus segera dilakukan agar kondisi di Indonesia, perekonomian, sosial, budaya, pendidikan bisa kembali normal dan tidak berhenti karena adanya virus COVID-19 ini. Oke teman-teman, mari kita berdoa agar bangsa Indonesia dan seluruh bangsa yang ada di dunia bisa menghadapi virus COVID-19 ini dan bisa menerapkan new normal dengan sebaik mungkin agar kita bisa hidup berdampingan dengan virus COVID-19 dan tetap melaksanakan prosedur protokoler kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.